Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa kashaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad salla 'alaika Allah ya ilmal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada maghrib kali ini di pekan kedua bulan Jumadil Awal. Kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan insya Allah menjelang masuk waktu Isya kita lanjutkan pembahasan tafsir surah pendek di dalam Al-Quran, yang pada maghrib kali ini kan kita lanjutkan membahas surah Al-Ma'un. Bersalawat kita ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, surat yang akan kita kaji pada maghrib kali ini surah pendek di urutan 107. Dan surah ini saya yakin pun Bapak Ibu hafal, karena memang suratnya pendek dan sering kita baca di dalam salat. Kalau di urutan mushaf dia 107 Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau ditengok dari waktu turunnya, surah ini adalah surat yang ke-17 yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat yang kita maksud adalah surah Al-Ma'un. Kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surah Al-Ma'un ini kalau diartikan secara harfiah, apa artinya Bu? Al-Ma'un? Tuh kan enggak dapat ibu anak yang menjawab nih kan. Barang-barang yang berguna artinya. Ini diambil dari ujung surah ini, wa yamna'unal ma'un, barang-barang yang berguna. Di dalam surah Al-Ma'un ini Allah mengecam Bapak Ibu sekalian orang-orang yang beramal tapi mereka hanya menghitung untung dan rugi di dunia. Kalau dapat untung dikerjakan Bapak tuh. Kalau tak dapat untung maka ditinggalkannya. Jadi ada hitung-hitungannya untung rugi dunia saja dikaji. Apa indikasinya? Kita baca terlebih dahulu ayat pertama, kata Allah, Ara'aita, tahukah engkau alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yukadzibu yang tidak meyakini atau mereka yang berdusta biddin. Biddin itu Bapak Ibu sekalian, ad-din dalam Al-Quran ada dua makna. Satu, ad-din kalau di dalam Al-Quran terjemah sering diartikan agama di dalam surah Al-Ma'un ini. Maka kalau kita baca di dalam terjemahan Kemenak itu, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama. Tetapi kalau kita buka nanti di dalam beberapa pemahaman ulama, ad-din juga berarti hari akhir, hari kiamat. Sebagaimana kalau kita baca di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, kan ada ad-din di ujungnya.
Apa arti Malik Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Maka kalau kita ambil dengan pemahaman yang kedua, maka ayat pertama ini dapat diartikan, kata Allah, tahukah kalian ada orang-orang yang tak yakin dengan adanya hari kiamat. Mereka tak yakin kiamat itu ada, semua amal yang mereka kerjakan hari ini nanti akan dihisap. Jadi mereka yakinnya cuman hidup di dunia, mati, selesai urusan. Tak yakin mereka nanti kita ini akan dibangkitkan. Padahal beberapa banyak ayat disebutkan dalam Al-Quran, kita nih hidup dua kali Bapak Ibu sekalian. Satu untuk menanam, satu untuk memanen. Dua hal itu yang akan kita lakukan. Sekarang nih waktu kita nanam-nanamnya dulu. Tanam ini, tanam itu. Kapan panennya? Nanti di akhirat. Itulah nanti pertanggungjawaban kita. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai nantinya. Maka kata Allah, ada orang yang tak percaya adanya hari kiamat. Apa tandanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di antara indikasinya, mereka ini tak yakin dia adanya hari kiamat. Kalau mereka disuruh menyantuni anak yatim, mereka tidak mau. Apa sebab? Tidak ada untungnya. Apa untungnya menyantuni anak yatim? Duit habis, untung tak ada. Kalau ada orang kaya bikin acara, kita ikut nyumbang, ada untungnya. Mana tahu nanti dalam kondisi kita sesak, ada kebutuhan, bisa dibantunya pula. Kan ada untungnya. Kalau atasan kita ada ulang tahun umpamanya, kita kasih hadiah, ada untungnya. Mana tahu nanti jabatan kita bisa naik. Kan ada untung dunianya tuh. Anak yatim apa untungnya? Nah, kalau dikaji-kajinya seperti itu, tidak ada untungnya sama sekali. Duit habis, nama biasa saja, tidak ada untung di dunia sama sekali. Kata Allah, ini contoh orang tak yakin dia adanya hari pembalasan. Seakan-akan mereka berpikir urusan dunia itu, senang di dunia itu saja tujuan utamanya. Akhirat tidak peduli dia. Yang kedua, tanda orang-orang yang tak yakin dengan adanya hari pembalasan, kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mau memberikan bantuan atau menganjurkan orang lain memberikan bantuan makanan kepada orang miskin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Orang-orang miskin di dalam agama Islam itu dimuliakan. Kita yang punya kelebihan Bapak Ibu, maka kelebihan harta yang ada pada diri kita, ada hak-hak orang miskin di sana. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada namanya kafarat, Bapak Ibu sekalian. Pernah datang seorang sahabat menemui Nabi. Nabi waktu itu sedang duduk-duduk dengan para sahabat pada bulan puasa. Datanglah seorang laki-laki menemui Nabi. Kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau celaka? Kata laki-laki tadi, di tengah hari bulan Ramadan ini ya Rasulullah, saya batal puasa. Apa sebab? Karena saya mendatangi istri saya. Nah, kata Nabi, kalau begitu kau kena kafarat. Apa kafaratnya? Kau punya budak. Kalau kau punya budak, kata Nabi, merdekakan. Kata laki-laki tadi, tak ada ya Rasulullah, saya ini miskin. Kata laki-laki tadi, kalau kau tidak mampu, maka puasalah 2 bulan berturut-turut. Kata laki-laki tadi pula, tidak sanggup saya ya Rasulullah, 1 hari ya puasa dah khilaf dah, apalagi 2 bulan gitu kan, tambah tidak sanggup saya. Kalau begitu, berikan makan 60 orang miskin. Kata laki-laki tadi pula, jangankan 60 ya Rasul, 1 pun tidak sanggup saya. Kalau tidak sanggup juga, kata Nabi, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki mengantarkan sekeranjang kurma. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kau berikan kurma ini kepada orang yang paling miskin di tempat tinggalmu. Apa kata laki-laki tadi pula? Setahu saya ya Rasulullah, laki-laki yang paling miskin di kampung saya, sayalah ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Sambil ketawa Nabi katakan, kau bawa ajalah pulang.
Nah, Nabi Muhammad SAW tak pernah menghina dan merendahkan orang-orang miskin. Bahkan ini menjadi menjadi salah satu udzur syar'i menggugurkan kewajiban-kewajiban kafaratnya. Maka Bapak Ibu sekalian, menolong orang miskin memang kalau dihitung-hitung di dunia tidak dapat untungnya balik. Untungnya tadi kita hitung di dunia tadi, tidak ada dapat timbal balik. Ketika nanti dia membutuhkan sesuatu kita berikan, jangan berharap dia akan membantu kita pula di dunia. Karena kalau dihitung-hitung tentu dia saja tidak mampu, apalagi akan membantu kita. Tetapi ingat pada ayat pertama tadi, tak dapat kita untung di dunia, Bapak Ibu sekalian, yakinlah dengan janji Allah, kita akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Nah, ini yang ketentuan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Tanda yang kedua, mereka yang tidak mau membantu orang-orang miskin, ini orang-orang yang tidak yakin dengan adanya hari pembalasan. Yang ketiga, kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahud. Mereka yang lalai dalam salatnya. Apa makna lalai ini? Di dalam beberapa penafsiran ulama menyebut makna lalai satu, yang suka melewat-lewatkan waktu salat. Salat subuh jam 4.40 umpamanya, bapak tuh salatnya jam 7. Baru bangun dia jam 7. Boleh tak salat jam 7, Bu? Salat subuh? Boleh? Boleh. Kalau memang baru terbangun jam 7. Sekali-kali boleh. Kalau tiap hari, perlu dirukyah bapak tu. Tiap harinya bangun jam 7 salat subuh je gitu kan. Subuh jam 4 tadi lagi. Kalau sekali-kali boleh. Karena qada salat itu kapan kita sadar. Bangun jam 8, Nabi pernah bangun suatu waktu, beliau bangun di waktu duha, terlewat waktu subuhnya, maka beliau qada salat subuhnya yang tertinggal tadi. Atau kita yang memang terlupa betul, boleh diqada salat tadi yang karena memang uzur syar'i. Ibu umpamanya salat Isya belum, karena ada acara rewang di rumah tetangga. Kata ibu, nanti ialah sampai rumah salat. Rupanya sampai di rumah, duduk-duduk sebentar, tertidur. Terbangunlah setelah waktu subuh. Dah selesai subuh, dah mau masuk pula zuhur, baru teringat tadi malam Isya lupa. Maka boleh diqada salat itu kapan teringat. Teringat ibu waktu duha tadi, diqadalah salat Isya tadi di waktu duha. Ini tidak termasuk melalaikan sebenarnya, karena udzur memang terlupa. Beda ceritanya memang sengaja ditunda-tunda. Salat dah lagi waktu zuhur, kan masih panjang. Tunggu, tiba-tiba azan asar orang. Termasuk lalai di sana. Yang kedua, dipahami pula makna lalai itu artinya mereka yang salat kalau dapat untung. Kalau ditengok orang, dipuji orang, mereka salat. Kalau tidak ada yang nampak, mereka tidak salat. Ada yang macam itu. Kalau ada orang yang kebetulan nampak dia, kok biasa kejadian beberapa tahun, 5 tahun sekali kok. Kan 5 tahun sekali kan ada pemilihan Pak RW, umpamanya pemilihan Pak RT, nampak bapak tu ke masjid. Salat apa ke rupanya? Waktu itu aja umpamanya. Biar dipuji orang, biar disanjung orang, dianggap dia rajin salat, tetapi setelah prosesnya lewat, nak nampak bapak tu salat lagi dah. Ini kan masalahnya Bapak sekalian. Ingat Bapak Ibu, salat itu wajib. Amalan pertama yang akan dihisab nanti di yaumil akhir adalah salat kita. Maka orang-orang yang salat hanya untuk dipuji orang, orang-orang yang salat tujuannya riya supaya nampak oleh orang lain, maka ini yang termasuk ayat ini. Mereka melakukan amal ibadah hanya untuk untung dunia. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam bab salat ini berapa kali juga kita sampaikan, yang wajib-wajib itu Pak Bu dinampakkan. Yang sunnah disembunyikan itu yang sunnah-sunnah. Maka yang 5 waktu itu apalagi bagi bapak-bapak, nampaklah datang berjamaah ke masjid. Kalau yang sunnah itu yang disembunyikan. Kita ini kadang ndak, yang wajib ndak nampak, yang sunnah-sunnah itu nampak. Kata apa tuh ceritanya besok kan, saya ada berapa malam nih bangun tahajud. Itu sebenarnya ada riak-riak tersembunyi enggak tuh. Dia menyebut dia bangun, atau ketika sholat tahajud, selesai tahajud difotonya pula. Diletaknya sejadah, letak Quran, letak tasbih, foto pula. Update status bapak tu dulu kan, update status lo ibu tu kan, alhamdulillah ya Allah selesai juga tahajud malam ni, terimalah amal ibadah hamba. Wah, kan ada macam itu tu. Kemudian
Ayat selanjutnya kata Allah, alladzina hum yuraun, itu keterangan ayat tadi, yang salat yang celaka itu mereka yang riak dalam salatnya. Maka yang terakhir, wayamnaunal maun. Ini nama surat kita tadi, wayamnaunal maun, dan mereka yang menahan dari barang-barang berguna. Maksudnya enggan meminjamkan barang-barang berguna untuk orang di sekitarnya. Kalau di dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli menuliskan barang berguna itu macam peniti, mangkok, gelas. Kalau dulu orang kalau ada acara, kalau ibu-ibu, mungkin dulu ibu-ibu, bapak-bapak nikah, kan belum ada aqua gelasnya Pak Ibu. Nah, kan masih minjam gelas ke tetangga, masih minjam piring. Kadangkala orang yang diminjamkan atau orang yang punya barang merasa keberatan. Apa sebab? Mengambilnya lagi dari bawah ranjang, bukanya lagi, mengelapnya lagi, diantarkan, besok dijemput balik. Repot, untungnya tak ada, repotnya dapat. Kan begitu kalau dipikir-pikir. Maka kata Allah, orang yang menganggap membantu orang lain dengan meminjamkan barang, mereka tidak mau, berarti mereka tidak yakin dengan balasan Allah di akhirat. Kalau dihitung-hitung untung-untung dunia kan tak dapat itu. Duit tidak dapat, tidak nyewa, kawan tuh udah minjam cuman. Apa untung sama awak? Paling diantarnya gulai nangka sepiring nanti cuman. Sedikit untungnya cuman. Kalau dipikir-pikir tidak dapat untung Bapak Ibu. Kata Allah, itu orang-orang yang tak yakin dengan balasan di akhirat. Padahal meminjamkan barang itu pahalanya besar Bapak Ibu sekalian. Kita pernah bacakan hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang menyedekahkan barang Allah beri ganjaran 10 kali lipat. Tetapi mereka yang meminjamkan barang pahalanya 18 kali lipat. Nabi tanya pada malaikat Jibril, kenapa yang menyedekahkan pahalanya lebih sedikit daripada yang meminjamkan? Kata malaikat Jibril, orang yang sedekah belum tentu yang menerima itu berhak menerima, atau belum tentu dia suka dengan apa yang kita sedekahkan. Bapak Ibu sedekah Jumat berkah, nasi bungkus, lauknya mie goreng, belum tentu yang nerima suka mie goreng. Tetapi ketika kita niatkan sedekah, 10 kali lipat balasannya. Tapi ketika datang orang meminjam sesuatu kepada kita, artinya dia sedang butuh. Allah ganti 18 kali lipat, tapi pakai batas waktu sampai barang itu dikembalikan. Kalau sedekah itu seumur hidup, Bapak Ibu sekalian, pahalanya walaupun 10 tapi seumur hidup. Kalau minjam sampai barang itu dikembalikan. Kalau ada yang minjam kepada ibu, esok 3 hari ibu yang minjam duit, dan 3 hari lagi 3 bulan je lah bawa. Itu, makin lama ibu pinjamkan makin besar pahala ibu. Cuman awak jarang macam itu kan. 3 hari tidak ada, besok balikkan gitu kan. Padahal semakin singkat waktunya, semakin sedikit pula pahala yang kita dapatkan. Maka ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah sedang mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga hubungan sosial dengan sesama kita. Jangan kita menganggap membantu anak yatim, membantu fakir miskin, meminjamkan barang kepada orang di sekitar, atau ibadah yang kita lakukan tadi mungkin tidak disanjung orang, mungkin tidak mendapatkan keuntungan di dunia, tapi yakinlah balasan yang Allah siapkan nanti di akhirat. Jadi jangan dihitung untung rugi dunia, tapi yakinlah dengan balasan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.